Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ani Nabila Salsabila Putri dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan pengatur lalu lintas. Kali ini, izinkan saya memaparkan tugas yang bertema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan terletak di Jalan Ahmad Yani kilometer 17, Komplek Terminal Gambut Barakat di Kabupaten Banjar. Adapun visi yang dimiliki oleh BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan adalah yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan penghubungan yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Selain itu, misi yang dimiliki oleh BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan yaitu yang pertama, mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. Yang kedua, melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di BPTD 15 Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kepala Balai kami adalah Bapak Zulmardi ATDMM, serta membawahi beberapa kasubag dan kasih lainnya. Untuk divisi saya sendiri yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Bapak Ade Supriyadi, AMDLLAJ SE. Nah, berikut ini saya akan memaparkan tugas dari seksi saya. Yang pertama, menyusun bahan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional. Yang kedua, melakukan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan antar kota antar provinsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang. Yang keempat, melakukan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kelima, melakukan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan tarif angkutan jalan. Beberapa kegiatan yang saya lakukan pada saat saya bekerja yaitu saya melaksanakan penelaahan rekayasa lalu lintas yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di jalan nasional. Yang kedua, menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Melaksanakan manajemen perekayasaan lalu lintas pada jalan nasional. Dan yang keempat, melaksanakan posko pengawasan angkutan mudik lebaran terpadu guna meningkatkan keselamatan pada lalu lintas jalan. Pun standar pelayanan yang dimiliki oleh lalu lintas angkutan jalan yang pertama yaitu mengatur dan mengarahkan angkutan di zona kedatangan, mengatur dan mengarahkan angkutan di zona pengendapan, mengatur dan mengarahkan angkutan di zona keberangkatan, mengatur dan mengendalikan lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal, mengatur dan mengendalikan parkir di area terminal. Upaya perwujudan Smart ASN yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, ASN harus menguasai IT. ASN seharusnya dituntut untuk tidak gaptek atau gagap teknologi dan informasi, seperti dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, seharusnya ASN juga dapat menguasai bahasa asing. Seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga seharusnya memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita sebagai ASN harus bisa menciptakan inovasi baru yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Selanjutnya, sebagai ASN, kita harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau ramah. Nah, sebagai ASN, kita tuh sudah seharusnya memiliki sifat baik hati dan menarik baik dari budi dan bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang terakhir, kita juga harus dapat berkolaborasi dengan instansi lain atau bisa disebut dengan networking. Nah, networking sendiri adalah membangun atau menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Sekian paparan dan video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.